pagi anak-anak, sudah siap belajar? Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika ya. Di dalam matematika kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Seperti yang kalian sudah pernah ketahui, pecahan itu ada beberapa. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua campuran, yang ketiga desimal, yang keempat persen. Nah, pecahan biasa kita kemarin sudah belajar ya. Nanti kita akan mengingat kembali. Yang kedua adalah pecahan campuran. Di dalam pecahan campuran ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah mengenal pecahan campuran. Yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang ketiga, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Kemudian yang desimal kita akan mempelajari 4 ya. Yang pertama kalian belajar mengenal bilangan desimal. Yang kedua mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Yang ketiga mengubah pecahan campuran menjadi bilangan desimal. Yang keempat mengubah desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Yang keempat persen ya. Kita akan mempelajari yang pertama dulu, pecahan biasa ya. Perhatikan papan tulis pecahan biasa. Seperti kita ketahui, pecahan biasa itu bisa disebut A per B. Masih ingat yang dimaksud dengan A itu apa? A itu adalah pembilang. Sedangkan B adalah penyebut. Oke, masih ingat ya? Contoh. Contoh nih, 1/3. Pembilangnya berapa? 1. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 3. Masih ingat ya? 3/4. Pembilangnya yang mana? Yang 3. Pembilangnya 3. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 4. Ya, kalau kalian menemukan pecahan seperti ini adalah pecahan biasa. Ya. Satu lagi contoh, 11/3. Ya, walaupun pembilangnya lebih besar, tidak apa-apa. Ya. Tetap ini namanya pecahan biasa. Pembilangnya berapa? 11. Penyebutnya berapa? Good. Penyebutnya 3. Oke, pecahan biasa sudah bisa ya anak-anak ya. Kita lanjut dengan pecahan berikutnya. Oke, kita akan belajar pecahan campuran ya. Ketika kita belajar pecahan biasa, kadang kita menemukan angka yang pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya 3/2 ya. Pembilangnya 3 lebih besar dari penyebutnya 2. Perhatikan, 3/2, 5/4, 4/5, 14/5, 35/12. Di sini pecahan biasa, tetapi pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, untuk itu harus kita
rubah dulu menjadi pecahan campuran supaya kelihatan campurannya 3/2. Nah, dapat dituliskan seperti ini untuk menjadi pecahan campuran. Tiga per dua dirubah menjadi 1, ya, 1/2, ya, 1/2. Kemudian 5/4. Pecahan campurannya seperti apa? 5 dibagi 4 berapa? Dapatnya 1. Sisanya berapa? Sisanya 1/4. 1/4, ya. Kemudian 14/5. Nah, 14/5. 14 dibagi 5. Dapatnya bilangan cacat berapa? 2. Ya. 2 sisanya berapa? 4/5. Kemudian 35/12. Yuk. Pecahan campurannya berapa? 2, ya. 12 dikali 2. Ya, 24. Ya. 2 sisanya berapa? 11/12, ya. Ini disebut dengan pecahan campuran. Nah, dibacanya bagaimana? Dibacanya 1/2. Ya. 1/2 atau 1/2. Nah, kemudian yang ini dibacanya bagaimana? 1/4 atau bisa juga 1/4. Nah, yang ketiga dibaca 2/4/5. 2/4/5. Yang terakhir dibaca 2/11/12. Nah, ini disebut pecahan campuran. Ya, paham ya anak-anak ya? Oke, sudah paham. Oke, yang kedua, yang B, kita akan belajar mengubah pecahan biasa itu menjadi pecahan campuran. Ya, tadi kita sudah mengenal pecahan campuran. Sekarang kita akan mengubah pecahan biasa yang pembilang per penyebut menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Caranya ada 2 cara ya. Yang pertama adalah dengan pembagian bersisa. Kemudian yang kedua dengan memisahkan bagian bilangan cacah dengan bagian pecahannya. Kita pisahkan. Oke, contohnya 8/5. Kita akan menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan pembagian bersisa. Caranya bagaimana? Lihat di papan tulis. Dengan cara pembagian bersisa 8/5. Bagaimana cara membaginya? Pakai bagi kurung, pembagian bersisa. 8 dibagi 5. Nah, 8 dibagi 5 dapat berapa? 5 kali 1, 5. Ya, kali 1 dong. 1 kali 5
sama dengan 5. Nah, sisanya berapa? 8 dikurangi 5. Sisanya 3. Sudah ketemu kan? Bilangan cacahnya 1, sisanya berapa? 3. Bisa kita sebut nih, 8 bagi per 5 sama dengan 1. Dapat dari mana 1? Maaf, biar kalian lebih paham. Jadi pecahan campuran dari 8 per 5 itu sama dengan berapa bilangan cacahnya? 1. Taruh di tengah-tengah ya bilangan cacahnya. Sisanya berapa? Ya. Nih bilangan cacah. Sisanya berapa? 3. Kita tulis di sebelah atas ya. Nih. 3 per berapa? Per 5. Nah, 8 per 5. Pecahan campurannya adalah 1, 3 per 5. Dapat dari mana? Dengan cara yang pertama, pembagian bersisa. 8 dibagi 5, dapatnya 1. Sisanya 3. Paham ya anak-anak ya? Kalau sudah paham, kita lanjut dengan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah memisahkan bilangan cacah. Cara yang kedua, nah, dengan memisahkan bilangan cacah. Nah, gimana cara memisahkan bilangan cacahnya? 8 per 5. 8 dibagi 5. Ya, berarti 5 ditambah berapa menjadi 8? Ditambah 3. Ya, jangan lupa penyebutnya ditulis 5. Ya. Sama dengan ya 5 per 5 ditambah 3 per 5. Nah, sampai di sini paham? Penyebutnya ditulis 5 ditambah 3 per 5. Kalau kita pisahkan ya, kita pisahkan pecahannya menjadi 5 per 5 ditambah 3 per 5. Nah, kita pisahkan. Sekarang kita akan cari 5 per 5 itu berapa? 5 dibagi 5. Berapa ya kalau pembilang dan penyebut sama? 1. Ya, 1. 3 per 5? Bukan bilangan cacah. 3 tidak bisa dibagi 5. Kalau 5 dibagi 5 ketemunya 1. Ya. Sisanya berapa? Sisanya 3 per 5. Nah, hasil akhirnya sama tidak dengan cara yang pertama? Sama. Silakan anak-anak pilih cara yang menurut kalian paling mudah. Ya. Mau cara yang pertama dengan pembagian bersisa? Boleh. Mau cara yang kedua dengan memisahkan bilangan cacah? Juga boleh. Ya, hasilnya sama. Pecahan campuran dari 8 per 5 adalah 1, 3 per 5. Oke, sudah paham? Oke, yang ketiga adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau tadi kita mengubah pecahan biasa menjadi campuran, sekarang pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Yang pertama harus kalian lakukan adalah mengalihkan penyebut dengan bilangan cacah pada pecahan. Yang kedua, jumlahkan hasil perkalian tersebut dengan pembilang pada pecahan. Contohnya, ya, 2 1 per 3. 2 1 per 3.
kita kalikan. 2 dikali 3, ya. Mengalihkan penyebut dengan bilangan cacat. 2 kali 3, ya. Kemudian dijumlahkan dengan hasil perkalian tersebut dijumlahkan dengan pembilang. Pembilangnya 1. Jangan lupa penyebutnya tetap ditulis per 3, ya. Kita cari satu-satu. 2 kali 3 berapa? 6. Ditambah 1. Jangan lupa penyebutnya. Berapa 6 ditambah 1? 7 per 3. Jadi pecahan biasa dari 21 per 3 adalah 7 per 3. Oke anak-anak. Contoh yang kedua. 32 per 5. Kita kalikan penyebut dengan bilangan cacah, ya. 32 per 5. 3 dikali 5 ditambah bilangan pembilangnya. Jangan lupa penyebutnya ditulis 5. Kita hitung sama-sama. 3 dikali 5 berapa? 15 per, ditambah 2 per 5. Oke, sama dengan berapa? 17 per 5. Jadi pecahan biasa dari 32 per 5 adalah 17 per 5. Oke anak-anak, itu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sudah paham semua? Oke, baik. Nanti kalau tidak paham boleh ditanyakan langsung ke Miss Eni. Ya, selamat belajar, tetap semangat.